Semua orang inginkan kebaikan. Tak ada seorang pun yang tak ingin kebaikan. Betul atau tidak? Dan untuk bisa terhindar dari keburukan-keburukan itu, kuncinya adalah ini adalah inti dan sumber seluruh kebaikan. Dan ini adalah penghalang dari seluruh keburukan. Orang munafik zaman Rasul tahu. Bahkan sebagian munafik zaman Rasul digelarnya ulama, padahal munafik di neraka, di kerak paling bawah neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Adakah orang kafir dapatkan kebaikan? Adakah orang kafir terhindar dari keburukan? Maka orang yang pandangannya tidak diterangi dengan cahaya Allah, gelap, nggak ngerti cara memandang yang benar. Bahwa pertemuan kita kali ini masih membahas keutamaan berilmu tentang keutamaan ilmu tentang asma dan sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Sudah kita katakan kepada antum, kalau antum masih ingat, bahwa Syekh Abdul Razak di dalam kitabnya menjadikan satu judul ini 3 bab. Bab pertama telah kita pelajari di sini. Bab yang kedua kita pelajari juga, tapi dari Jakarta. Ana memberikan tausiah, semoga antum melihatnya di sini. Dan sekarang bab yang ketiga kembali Allah takdirkan di sini. Jadi 3 bab, 3 pertemuan ini, ketiga-tiganya satu judul, yaitu keutamaan berilmu atau mengetahui asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Semua orang inginkan kebaikan. Tak ada seorang pun yang tak ingin kebaikan. Betul atau tidak? Dan semua orang tak suka keburukan. Dan tak ada sedikit pun keinginan untuk mendapatkan keburukan. Betul atau tidak? Maka untuk bisa mencapai kebaikan-kebaikan itu, dan untuk bisa terhindar dari keburukan-keburukan itu, kuncinya adalah berilmu tentang asma wa sifat. Kuncinya adalah apa? Berilmu tentang asma dan sifat. Berilmu tentang nama-nama Allah, berilmu tentang sifat-sifat Allah. Berilmu yang bukan sekedar teori, tapi teori yang diaplikasikan, teori yang dipraktekkan. Contoh, kita berilmu bahwa Allah melihat, tak cukup sampai di situ. Yang dipraktekkan adalah tak mau dilihat Allah berbuat maksiat. Kita berilmu bahwa Allah mendengar, nama Allah Sami', Allah Maha mendengar, tak cukup sampai di situ. Sampai apa? Coba praktekkan. Sampai kita tidak mau Allah mendengar kita mengucapkan maksiat. Kita tahu bahwa Allah tabaraka wa ta'ala membenci kekufuran. Sifat Allah benci kepada kekufuran. Tak cukup sampai di situ. Sampai kita menjauhi kekufuran. Allah benci kesyirikan. Sekedar ilmu. Tak cukup sampai di situ. Sampai kita menjauhi kesyirikan. Allah membenci kezaliman. Tak cukup sampai di situ. Sampai kita menjauhi apa? Kezaliman. Ini dia ilmu yang sahih tentang asma wa sifat. Bukan hanya sekedar tahu. Percuma kita tahu, ustadz kita itu tak suka kalau dia melihat kita tidur di kajian.
kalau kita masih tidur juga. Paham nggak? Percuma kita tahu ustadz kita itu, kita tahu ustadz kita ini nggak suka kalau ngelihat kita tidur di kajian. Ya kayak ana sama antum lah. Ana termasuk orang nggak suka ngelihat orang tidur di kajian. Oleh karena itu ana tegur. Oleh karena itu ana suruh yang kiri kanannya apa? Bangunkan dia, karena ana nggak suka. Berarti antum tahu bahwa ustadz ini tak suka kalau muridnya apa? Tidur di kajian. Tak ada gunanya ilmu itu kalau kemudian antum tidur. Berarti tak tahu. Ilmu yang sedang kita bahas adalah ilmu yang tak sekedar tahu, tapi tahu yang diamalkan. Itu dia ilmu yang sebenar-benar ilmu. Ilmu yang membekas sampai ke amal. Begitu juga dengan ilmu tentang Allah. Allah melihat, berarti kita tak ingin dilihat Allah berbuat maksiat. Allah mendengar, berarti kita apa? Tak mau didengar oleh Allah ngomong maksiat. Allah pemaaf, berarti kita minta maaf. Allah penerima taubat, berarti kita bertaubat. Allah tabaraka wa ta'ala maha indah, berarti kita mencintai keindahan, berbuat keindahan. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita mau ke masjid itu berhias. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hiasi diri kalian sebelum kalian ke masjid. Karena Allah cinta keindahan. Seperti itu ilmu yang dimaksud. Faham ilmu yang dimaksud apa? Faham. Ini adalah inti dan sumber seluruh kebaikan. Dan ini adalah penghalang dari seluruh keburukan. Baik. Faham kan? Faham kan? Faham nggak? Inti kebaikan berilmu tentang asma wa sifat. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang dipraktekkan, bukan sekadar tahu. Sekadar tahu Allah melihat, Allah segala macam, orang munafik juga tahu. Orang munafik zaman Rasul tahu. Bahkan sebagian munafik zaman Rasul digelarnya ulama. Padahal munafik di neraka, di kerak paling bawah neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Itu ilmu yang dimaksud. Ini ilmu ini adalah sumber seluruh kebaikan dan penghalang seluruh keburukan. Faham tuh? Sekarang pertanyaannya, adakah orang kafir dapatkan kebaikan? Adakah orang kafir terhindar dari keburukan? Ayo umat Islam berpikir, aktifkan akalmu yang sesuai syariat, jangan akal doang. Aktifkan mata yang disinari oleh cahaya ilahi. Tak, jangan mata saja. Kalau mata saja, antum akan memuji sesuatu yang Anda sukai ada pada orang kafir. Tapi kalau Anda melihat pakai mata yang disinari cahaya Al-Quran dan hadis, antum akan mengatakan itu bukanlah kebaikan. Dan terbukti Allah mengatakan di dalam Al-Quran itu bukan kebaikan. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Jangan kalian takjub dengan harta mereka. Kerjaan kalian umat Islam kan muji-muji harta mereka, nonton-nonton harta mereka. Sudah berapa mobilnya, apa jenisnya, berapa harganya. Ya,
Jangan takjub dengan harta mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha. Allah ingin mengazab mereka dengan harta itu. Berarti harta Allah lapangkan untuk orang kafir agar Allah mengazab orang kafir itu dengan hartanya. Untuk apa antum baca-baca orang kena azab? Untuk apa antum tahu orang kena azab? Untuk apa antum hitung-hitung orang kena azab? Untuk apa antum cemburu orang kena azab kok? Maka orang yang pandangannya tidak diterangi dengan cahaya Allah, gelap, nggak ngerti cara memandang yang benar. Sehingga dipuji-puji itu negara-negara yang maju, sains teknologi, bersih, inilah, itulah, inilah, itulah. Padahal negara itu bukan negara muslim. Kita yang ngerti ilmu asma wa sifat, kita berkata baiknya dari mana? Baik dari mana? Allah mengatakan Allah berikan itu untuk Allah azab mereka pakai itu, antum mengatakan kebaikan, baiknya dari mana gitu. Baik. Maka ilmu asma wa sifat sumber segala kebaikan dan penghalang segala keburukan, dan tidaklah seorang hamba terhadang daripada keburukan sampai dia benar-benar mengamalkan ilmu asma wa sifat.